Welcome back to my YouTube channel bersama Rosma Suhardi. Hari ini kita akan membuat bombolini dan ini resepnya sangat gampang. Kemudian bagi ibu-ibu yang pengen berjualan di rumah, kalian bisa menggunakan resep ini buat berjualan kalian dan ini tuh salah satu resep yang best seller banget di Amian Cake. Bahan-bahannya ada tepung, kemudian ada telur, ada gula pasir. Saya menggunakan caster sugar. Jadi ini caster sugar adalah gula yang butirannya lebih halus dari gula biasa ya. Kemudian ada air, ada yeast atau ragi, kemudian ada garam, ada butter atau kalian bisa mengganti dengan margarin kalau mau ya, biar harganya lebih murah. Dan di sini kalian harus perhatikan karena di dalam dunia perrotian garam dan yeast itu musuhan karena si garam ini bisa membunuh yeast atau melemahkan fungsi dari ragi ya, berbeda dengan gula. Nah, caranya yeastnya kita masukkan terlebih dahulu ya ke sini. Kemudian kita masukkan tepung ke sini. Ya. Jadi si yeast ini tertutupi dengan tepung. Kemudian kita masukkan garam di atasnya. Lalu gula. Kalau gula ini adalah makanan dari ragi ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau dia bercampur. Nah, di sini kita akan menggunakan stand mixer. Pengaduknya namanya hook ya. Ini kita mixer. Di sini juga kalian perhatikan pada waktu menggunakan mixer, kalian tidak boleh menggunakan langsung speed yang tinggi, tapi perlahan-lahan ya. Kayak gini aja. Kemudian di sini ada bahan-bahan basah. Nah, ini aku campurkan ke dalam air ya. Ini bahan cairnya kita masukkan perlahan-lahan. Jadi emang baking dan masak itu beda ya. Kalau baking itu emang benar-benar harus step by step dan pelan-pelan. Bahan tuh tidak boleh masuk langsung semua ya. Ini tujuannya biar bahan cair ini bisa tercampur rata dengan bahan keringnya ya. Ini butternya akan masuk setelah adonan ini tercampur rata tapi tidak sampai kalis. Karena butter ini juga bisa menghambat pekerjaan si gluten yang dimana kalau misalnya butter ini kita masukkan langsung semua, si gluten ini tidak bisa langsung bekerja secara maksimal. Jadi dia akan melemah. Nah, ini udah masukkan butter dingin sedikit demi sedikit ya. Ini tujuannya biar tercampur dengan rata. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan ini kita tetap harus menjaga bahan-bahannya dingin karena di proses pengadukan ini ada gesekan yang dimana gesekan ini menyebabkan panas yang dimana kalau misalnya over panas nanti si ragi ini akan mati. Nah, ini dimana proses kita akan menunggu sampai adonannya kalis. Kalis itu apa? Jadi nanti kalis itu kita akan mengambil adonan sedikit ya, kemudian kita akan bentangkan, kemudian dia akan membentuk membran. Jadi nanti kita akan tes ya, namanya window pane ya. Bagi teman-teman yang misalnya tidak punya mixer di rumah, kalian boleh menggunakan hand mixer atau ngadon manual ya. Jadi stepnya sama, semuanya bahan kalian masukkan dulu di dalam baskom, bahan cair dan bahan kering kalian campurkan jadi satu. Kemudian kalau setelah tercampur semua, baru kalian masukkan sedikit-sedikit butternya. Kemudian kalian adonin sampai tidak lengket di tangan. Nah, cara ngadoninnya itu seperti mencuci baju. Nanti aku akan kasih lihat ya setelah ini ya. Nah, biasanya kalau udah kalis, ini juga gampang banget kita mengeluarkan dari pedal ya. Nih, dari hook nih. Gampang terlepas, jadi tidak lengket. Oke, ini udah nggak gampang sobek ya. Bisa kalian lihat ya di sini. Oke. Nah, tadi teman-teman juga kan aku janji mau ngasih tahu cara ngadonin kalau pakai tangan tuh kayak gimana. Aku kasih contoh sedikit ya karena ini udah kalis jadi nggak boleh lama-lama. Kayak gini aja nih, tuh. Diadonin kayak tarik keluar masuk gitu. Tarik keluar masuk. Nah, ini waktunya kita akan proofing. Kita akan taburin tepung, kita akan ngembangin kurang lebih 1 jam tergantung dengan suhu ruangan kalian masing-masing. Yang jelas ini harus double size ya.
Nah, ini kita akan tutup menggunakan towel ya. Kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Jangan lupa kalian pasang timer biar tidak over ya, overproofing. Karena kalau overproofing nanti adonannya akan bantet. Oke, ini udah ngembang. Kita udah proofing kurang lebih 1 jam. Kita akan lihat. Tada! Nah, ini kita akan buang udaranya. Kita akan kempesin. Nah, kita akan kempesin. Setelah ini kita akan bagi-bagi sesuai dengan kebutuhan kita. Ini udaranya harus dibuang biar pada waktu kita proofing dia ngembangnya bareng, ya. Nah, ini jangan lupa kita tutup ya karena kita nggak mau kering. Nah, ini kita akan timbang 30 gram karena ini kita akan bikin bomboloni mini, jadi ukurannya 30 ya. Tapi biasanya standarnya itu 50 sampai 55. Ini udah kita timbang 30 gram masing-masing. Kemudian kita akan tutup biar tidak kering. Kita istirahatkan 10 sampai 15 menit. Beri kesempatan glutennya buat istirahat. Setelah itu kita akan buletin ya. Habis itu kita akan proofing lagi 50 sampai 1 jam lalu kita goreng. Kita akan mengambil yang tadi kita potong terlebih dahulu, kita akan rounding. Bisa kalian lihat? Ya, ini kita taruh di sini. Ini juga sama. Dan pastikan adonan ini tidak berminyak ya. Jadi suhu ruangan kalian harus dingin. Kalau misalnya kalian merasa suhu ruangan kalian terlalu panas, sebagian adonan kalian boleh masukkan ke dalam kulkas. Nah, ini biasanya biar bagus digoreng, dia nggak kebalik-balik dan ringnya terbentuk dengan benar. Kita akan pipihkan terlebih dahulu ya, biar dia tidak terlalu bulat. Lalu kita tutup. Oke, sambil menunggu adonannya ngembang, kita akan membuat selai stroberi karena nanti bombolininya kita akan isi dengan selai stroberi ya. Nah, hari ini saya menggunakan mix berries ya, biar lebih berwarna aja. Nah, di sini caranya gampang. Kalian masukkan semua buahnya, kemudian campurkan gulanya. Ini kita didihkan, tunggu sampai benar-benar tercampur ya. Nah, biasanya kalau membuat selai itu ada juga yang menggunakan pektin sebagai pengental dan kadang juga ada yang menggunakan pengental maizena ya. Jadi balik lagi ke selera kalian masing-masing. Saya akan tambahkan air lemon ya. Fungsi air lemon ini menjaga, jadi pada waktu si selai ini udah dingin dia tidak akan mengeras ya, dan gampang buat kita oles di roti atau kita gunakan di isian bombolini ya. Biar lebih halus, karena saya pengen piping masuk ke dalam donat, saya akan blender. Nah, ini udah. Kita akan lanjut memasak karena ini masih terlalu encer ya, bisa dilihat di sini ya, masih terlalu encer. Jadi buat tahu kapan kita akan stop memasaknya, kita akan melihat gelembung-gelembungnya itu lebih berat dari biasanya ya. Kita biarin dulu. Lucu banget, gembul-gembul kayak Mas Wawan. Nah, di sini ada teknik menggoreng donat. Suhunya nih harus 180 derajat. Kalau kalian tidak punya termometer tembak, kalian boleh menggunakan sumpit kayu. Kalau misalnya sumpit kayunya itu sudah mulai berbuih, berarti minyaknya itu udah mulai panas ya. Karena kalau menggoreng donat kurang panas, nanti donatnya akan menyerap banyak minyak. Kalau misalnya tidak kepanasan, donatnya akan cepat gosong dan dalamnya nggak matang. Pastikan sudah coklat baru kalian balik. Bedanya bombolini sama donat biasa itu, bombolini itu identik dengan donat yang kita isi dalamnya dengan krim.
Tapi kalau donat biasa itu atau misalnya donat kampung itu donat yang tengahnya biasanya bolong, kemudian di atasnya doang yang ada isiannya ya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini udah. Nah, ini udah kita goreng, kita akan tes. Kalau dia di luar itu garing. Dengar kan? Kemudian kita akan belah. Kebayang nggak sih kalau ini kita pakein butter, kemudian ada selai strawberry, enak banget. Nah, kita lubangin dulu, ya, biar gampang buat ngisi dengan selai. Jadi masih anget-anget dikit, kita cover dengan gula ya. Ini kita akan isi. Oke. Aduh, menggoda banget ya. Nah, kita akan coba. Kita akan belah. Lembut banget. Kemudian selainya ini seger banget. Dan ternyata gulanya di luar ini tidak membuat si donat ini manis banget ya. Jadi ini adalah perpaduan yang sangat sempurna. Manisnya dapat, segernya dapat, dan lembutnya juga dapat. Oke, sesimpel itu resep mini bomboloni aku. Kalau kalian punya komen atau misalnya ada request masukan apa, bisa komen di kolom bawah ini. See you, bye-bye.